Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian dalam membaca kitab Safinatun Najah Bisyarah Kasyifatus Sajah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimallahu ta'ala bi wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin fi kitabih ilan qala faslun suratul jumu'ati sittatun antakuna kulluha fi waqti zuhri wa antuqama fi khittatil balad wa antusalla jama'atan wa an yakunu arba'ina ahraran dzukuran balighina mustawtinin wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jama'atun fi tilkal balad wa an yata'aqqada minha khutbatan wa an yataqaddamaha khutbatani. Berkata muallif menerangkan masalah sholat Jumat. Nah, minggu kemarin kita membahas masalah sholat Jumat 2 minggu sebelumnya dulu ya. Nah, sekarang kemarin kita bahas fadilah Jum'ah. Sekarang syaratnya. Syarat sah melaksanakan sholat Jumat. Di sini dikatakan, kata musannif, surutul jumu'ati sittatun, syarat Jumat atau syarat sholat Jumat sittatun ada 6. Syarat Jumat ada 6. Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti zuhur. Yang pertama, hendaklah melakukan sholat Jumat di waktu zuhur. Di waktu zuhur. Kapan waktu zuhur? Nah, disitulah masuk waktu. Kalau ada orang misalkan ragu, masih ada apa enggak ini waktu untuk melaksanakan sholat Jumat beserta khutbahnya, maka enggak wajib sholat Jumat. Dia harus melaksanakan sholat johor. Seluruh waktunya harus berada di waktu zuhur. Ya sebagaimana umumnya kita sholat. Sebagaimana umumnya kita sholat. Sholat Jumat. Alhamdulillah kita belajar ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang paling afdol, yang paling mengena. Ilmu fikih itu ilmu yang paling afdol buat panduan ibadah. Ilmu fikih. Belajarnya aja, jangankan kita mengamalkan, belajarnya aja udah bagus. Majlisu fikin khairun min ibadati sittina sanah. Majlis fikih nih. Orang yang belajar ngaji fikih, belajar ilmu fikih lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Tuh kalau ngaji fikih, duduk di majlis yang dibahas masalah ilmu fikih. Panduan yang paling utama menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini fikih. Karena apa? Ibadah kita semua, sholat, puasa, zakat, wudu, semuanya dipandu sama ilmu fikih. Alhamdulillah kita duduk di majelis taklim ilmu, kita bahas ilmunya ilmu fikih. Sedikit-sedikit kita pahamin. Ilmu fikih jangankan bergeraknya Pak, diemnya aja dibahas. Ilmu fikih jangankan bergeraknya ketika kita ibadah, diemnya aja dibahas. Contohnya apa? Diam dalam sholat. Dulu kan kita belajar tuh diamnya dalam sholat. Ada 6 perkara. Ini amalin.
6 perkara diem di dalam sholat itu memang sunnah. Tapi kalau diamalin itu bakal membawa manfaat yang besar. Coba diamalin. Sekali-kali kita ngamalin ilmu. Biar kita termasuk ahli ilmu. Dapat ilmu amalin, dapat ilmu amalin. Malah Syekh Imam Nawawi, kalau kita dapat ilmu paling minimnya kita ngamalin sekali. Kita dapat ilmu, kaidah dari guru, nasihat dari guru, kita amalin paling minimnya sekali. Biar kita dimasukkan ke dalam orang yang ahli ilmu. Ini diemnya aja nih, ini manfaatnya besar. Diemnya di dalam sholat, dulu kita pernah bahas. Coba amalin di rumah, praktekin. Bakal ada perubahan ketika kita mengamalkan nanti Pak. Yakin. Yang pertama kita habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, diam sebentar. Tuh diam tuh. Coba dari amal di rumah. Diam dulu sebentar. Allahu Akbar, diam sebentar. Habis itu baru Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Terus sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Diam dulu tuh. Diam lagi sebentar. Diam, jangan langsung taud. Diam sebentar. Ntar habis diam, seukuran kalimat subhanallah, baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diam lagi kita. Jangan langsung bismillah, diam lagi. Nah, kelar diam, udah diam nih, udah seukuran subhanallah, baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus sampai walad dolin. Jangan langsung amin dulu. Tunggu dulu seukuran kalimat subhanallah, baru kita amin. Kalau sholat sendiri lah. Ya, kalau sholat sendiri, kalau sholat walaupun sholat berjamaah juga aminnya itu jangan langsung disambut. Imam waladhdallin langsung disambut, jangan. Yang bagus itu tunggu dulu bentar. Seukuran kalimat subhanallah baru amin, begitu. Amin. Habis amin, jangan langsung baca bismillah atau baca surah, diam lagi. Tuh. Diam dulu. Habis itu baru bismillahirrahmanirrahim baca surah. Kelar baca surah jangan langsung ruku, jangan langsung takbir, diam dulu, tuh 6 kali diam. Coba diamalin di rumah. Coba diamalin di rumah, bakal ada perubahan. Beda pasti. Beda pasti. Ada peningkatan kehusuan kita dalam ibadah, dalam salat. Itu ilmu fikih. Jangankan bergeraknya, diamnya aja dibahas di dalam ibadah. Ya, kita kembali. Yang pertama, syarat salat Jumat adalah antakuna quluha fi waktu zuhur. Hendaklah dia melakukan salat Jumat di waktu zuhur. Wa antuqama, yang kedua, wa antuqama fi hitatil balad. Hendaklah dia melakukan salat Jumat di batasan kota atau di daerah sendiri lah. Di kampung kita sendiri. Kita punya masjid Al-Wasilah, yaudah di Al-Wasilah. Kita punya masjid misalkan di Cikiwul, di sana jauh, ya di situ dah. Di Haji Adam, misalnya masjid kita Haji Adam, yaudah Haji Adam. Jangan sampai lebih keluar dari batas kota. Kalau seandainya ada orang Cikiwul sholatnya keluar kota yang sekiranya kalau kita sholat qashar di situ sah sholat kita, maka sholat Jumat kita nggak sah. Ngerti? Ngerti gak? Hah? Sholat qashar kan nggak boleh sholat di rumah Pak. Sholat qashar itu nggak boleh di rumah. Kita kalau mau qashar sholat nih keluar dulu ke Kerawang dulu. Udah di Kerawang baru kita boleh sholat qashar. Udah di Kerawang nih keluar kota baru kita sholat qashar. Nggak boleh sholat di rumah. Sholat qashar mah mau qashar tapi sholatnya di rumah. Lah janganlah sholatnya sekalian johor udah. Mau sholat qashar tapi sholatnya di rumah jangan. Luar dulu keluar kota. Nah kalau di luar kota itu sah sholat qashar kita, maka kita tidak boleh ketika hari Jumat sholat Jumat di situ. Ngerti? Ini Cilengsi ini apa? Pangkalan 6 kan Bogor tuh. Pangkalan 6 kan Bogor tuh. Kita kalau mau qashar jangan di sini, di situ dulu. Keluar daerah dulu. Bekasi baru kan Bogor tuh. Nah kita sholat qashar itu sah tuh. Nah kalau seandainya kita sholat Jumat kampung kita di sini di Gang Blaung, sholat Jumatnya di sono. Itu nggak sah sholatnya. Kemarin Pak RT bilang sholat aja sono di Istiqlal. Tar dulu. Tar dulu. Kalau kita sholat di Istiqlal, sholat qashar kita sah, nggak boleh kita sholat Jumat. Nggak boleh kita sholat Jumat di situ, karena sholat qashar kita sah di situ. Paham? Sholat enak di rumah udah, ngapain jauh-jauh? Pergi pagi-pagi lebih enak. Ya, kalau kita mampu pergi pagi-pagi.
enggak mampu jam 11 dah paling siang. Yang boy, khotbah udah naik baru datang. Khotbah udah naik baru datang. Malaikat penjaga pintu masjid, tukang nyatetnya udah kelewat, udah duduk di depan dia. Dengan nyatet lagi, habisan udah, enggak kecatet. Apalagi yang enggak pada kerja. Yang enggak pada kerja hari Jumat, siap-siapin. Kalau bisa nih dari tadi nih habis asar, udah mulai siap tuh. Tadi itu hari Kamis, karena padilah hari Kamis sore tuh sama padilnya sama hari Jumat. Nah, dari hari Kamis sore tuh udah mulai siap-siap, besok mau Jumatan. Yang rambutnya panjang, yang rambutnya jangan saya panjang. Yang kukunya panjang, cukup kok potong. Kalau mau potong, dari situ udah mulai. Mulai bersiap-siap besok hari Jumat. Malamnya siap-siap lagi, besok menghadapin hari Jumat. Tuh. Malamnya juga kudu siap. Kemarin udah kita bahas Sayyidul Ayyam tuh hari Jumat. Malamnya juga gitu siap-siap, banyakin sholawat. Ini makanya saya bilang kalau di sini nih malam Jumat alhamdulillah kita baca Maulid. Jadikan ini malam Jumat Maulid yang kita baca itu rutinan kita. Jadikan wiridan kita setiap malam Jumat. Duduk langsung baca ratib dulu. Jadikan wirid. Kita di rumah wirid belum tentu punya. Belum tentu di rumah punya wirid. Ini jadikan wirid nih malam Jumat ratib kita baca. Kalau bisa setiap hari itu bagus. Ratib jangan bukan enggak bagus. Cakep itu ratib. Ratib itu Pak ibarat makanan komplit udah. Ratib. Orang pengen badannya sehat, pengen kuat, sehat, makanan kan harus yang bagus-bagus. Ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, ada vitamin D, karbohidrat, zat besi. Kan ada mesti begitu protein itu kan yang sehat-sehat. Sayuran yang seger-seger, buah-buahan kan begitu. Biar badan kita sehat, komplit. Makanya kalau makanan kita yang bagus, badan juga sehat. Begitu juga batin, nih batin. Nah di dalam ratib itu komplit. Batin kita kalau diisi ratib jadi lebih sehat. Kenapa? Ratib itu komplit. Ada sholawat, ada bismillah, ada tahlil, ada takbir, ada istighfar, ada doa, ada ayat Al-Quran di situ. Udah tempo-tempo yang jangan lihat yang mimpin. Kan saya udah bilang undur makola wala tandur man kola. Jangan lihat yang ngomong, jangan lihat yang mimpin. Lihat orang yang nyuruh mimpin siapa. Begitu. Dulu saya diajarin sama guru, ente kalau oleh orang disuruh mimpin nih dia mimpin, jangan ente lihat yang mimpinnya, lihat siapa yang nyuruh mimpin. Begitu. Oh guru nih yang nyuruh mimpin, ikut udah duduk di sini. Jadikan wirid setiap malam Jumat ratib. Biar hati kita bersih. Biar hati kita bersih. Karena apa Pak? Penyakit hati nih, penyakit yang ada di dalam hati kita hasud, iri, dengki, sombong, takabur. Itu bakal hancur dari sebab wirid dengan kalimat la ilaha illallah. Hancur dengan kalimat la ilaha illallah. Beberapa kali itu baca la ilaha illallah dalam ratib. Sekali-kali renungin dalam hati ketika baca la ilaha illallah. Makanya dalam yang kalimat la ilaha yang terakhir itu 5 kali pelan-pelan. Kan la ilaha illallah 5 kali kan. Maksudnya apa? Buat ngancurin kalimat la ilaha illallah. Imam Syekh Nawawi itu berkata demikian, kalau di hati kita masih punya sifat sombong, sifat ria, itu udah obatnya biar lebur sama kalimat la ilaha illallah. Begitu juga Maulid, setiap malam Jumat kita Maulid di sini, jadikan wirid. Jadikan wirid kita. Setiap malam Jumat biasanya wirid. Malah kalau udah jadi wirid Pak, ketika kita tinggalkan makruh hukumnya. Kita setiap malam Jumat nih udah biasa ngaji nih. Kita tinggalin tanpa uzur, makruh. Allah benci, Allah gak demen. Ya. Yang kadang-kadang baca ratib kalau saya lihat yang mimpin baca ada yang main handphone, anak muda. Jangan. Main handphone, yang mimpin-mimpin dia main handphone, ada yang ngopi-ngopi ya Allah. Kalau saya lihat pengajian semua ketika udah mulai ratib Pak, ngumpul semua di majlis. Udah gak ada lagi yang ngopi-ngopi, gak ada udah. Kumpul semua di majlis. Kebanyakan tuh saya kalau hadir majlis tuh seperti itu, cuman di sini doang.
Cuma di sini doang, ada yang baca ratib, yang mana ngampar di mana adanya, ada yang ngopi, ada yang rokok, ada yang di dalam juga main handphone. Ya Allah, sayang Pak, sayang itu. Kesempatan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, manfaatin sebaik-baiknya. Memang yang jangan lihat yang baca, saya bilang jangan lihat yang mimpin, jangan. Lihat kalimat-kalimatnya kan itu bagus. Jadikan amalan buat pegangan kita, buat benteng. Man laisa wirdun fahuwa kirdun, kata Imam Haddad. Orang yang enggak punya wiridan di dalam hidupnya seperti kera. Seperti kera, enggak punya wiridan, bergerak aja udah dia begitu. Enggak punya wiridan dia. Enggak punya tameng. Ilmu aja tanpa wirid garing, Pak. Ilmu enggak diwiridin. Kita punya ilmu ngaji aja yang ngaji tanpa adanya wirid garing ilmu. Orang juga enggak dengarnya segen. Kan banyak majelis taklim bangkrut. Benar. Majelis taklim tahun-tahun tahu bubar. Mungkin dikit itu jamaah. Kenapa? Karena enggak ada kenikmatan. Karena enggak ada kenikmatan ketika menyampaikan nasihat. Kadang-kadang kan terlalu kasar, kan bisa begitu. Jamaah kalau dikasarin, orang baru mulai ngaji dikasarin, kabur pisan. Baru mulai ngaji dikasarin, kabur. Nah, kenapa? Karena enggak di kalau kata bahasa orang kampung saya disepuh namanya. Ilmu itu disepuh. Nyepuh bahasanya. Ilmu kita belajar ditambah sama wirid gitu. Wirid doang, enggak belajar juga sama apalagi. Itu aja diulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu aja kagak ngaji-ngaji. Nah, orang kalau kebanyakan wirid bukan enggak bagus wirid. Orang kebanyakan wirid tanpa ngaji, Pak, lama-lama pelang itu orang. Lama-lama kayak orang gila, lama-lama. Enggak kuat. Wirid itu, Pak, ini wirid. Wirid sekitar wirid, maaf. Sekitar wirid. Kalau orang wirid itu panas, Pak, di badan. Ini ngebakar badan kita. Yang pertama di hati, di jantung panas. Ntar. Kalau jantung udah mulai kendor, agak kendor, mulai di belakang sini. Wirid. Makanya hati-hati butuh guru kalau wirid. Butuh mursyid kalau wirid. Jangan sembarangan. Yang enak udah ratib. 3. Baca tahlilnya juga 40. Sedang. Ukuran kita ada orang awam udah. Tuh, sekitaran wirid. Makanya yang bagus tuh di jamaah. Ngaji juga, wirid juga. Nah ini udah tempatnya. Sebelum ngaji kita baca ratib dulu. Kan wirid itu. Ya kan hari Minggu atau malam Minggu lihat. Malam Minggu sebelum ngaji ratib dulu. Hari Minggu sebelum ngaji ratib dulu. Tuh, disepuh ilmunya. Biar masuk ke dalam hati, biar ngeresep gitu. Kemudian kita amalin. Gitu. Ngaji doang, garing ilmunya. Makanya kadang-kadang suka berat ngamalin. Dapat ilmu tapi gak mau ngamalin. Hati-hati ntar dianggap jauh sama Allah. Dipertanyakan itu ilmu ntar sama Allah SWT. Saya bilang walaupun sekali kita dapat ilmu, amalin walaupun sekali. Gitu. Nah. Kembali ke pembahasan. Yang ketiga. Nah yang kedua tadi adalah dia melakukan sholat Jumat di daerahnya sendiri. Yang ketiga, wa antu shalla jama'atan. Hendaklah dia sholat Jumat dengan berjamaah. Nah iya Ustaz, sholat Jumat memang berjamaah. Ntar dulu ada pembahasan dikit. Seukuran apa kita sah sholat Jumat dalam berjamaah? Ya dulu. Ulama ngebahas seukuran satu rokaat doang nih. Habis itu di rokaat kedua kita mau parokoh, sah sholat Jumat kita tuh. Ngerti? Ini kita sholat sama imam, Allahu Akbar imam. Kelar di rokaat pertama kan bangun tuh, bangun kan. Kita niat mau parokoh. Imam romanya kalau imam dia nih lama banget. Baca surahnya panjang. Ntar kalau misalkan di habis rokaat yang pertama, gua mau parokoh. Sah gak sholatnya? Sah gak sholat Jumatnya? Sah gak? Sah sholat Jumatnya. Karena yang dihitung dalam sholat berjamaah itu satu rokaat doang. Makanya kalau ada orang karyawan-karyawan ini gampang. Kalau punya imam yang romanya lama, nih amalin ilmu. Punya imam romanya lama banget, nih imam romanya lama nih. Udah jam 2, jam setengah 1 belum kelar juga khutbah. Belum makan, kan begitu kalau karyawan ya kan. Rokat pertama ente habisin, di rokat kedua muparokohnya sendiri. Boleh.
sah sholat Jumatnya. Itu kalau udzur, kalau kagak mah jangan. Yang semena-mena. Gue mau bakar rokok, sombong itu mah. Sombong. Tuh. Kalau imamnya kebangetan, kadang-kadang ada imam kebangetan lama, kan begitu. Kadang-kadang. Tapi kita juga Pak harus punya pengertian. Emang sholat Jumat surahnya itu yang dianjurin, udah kita terima. Kita ikhlas, kita ridho, emang itu yang dibaca. Sabihis sama al-bayyin al-ataka, al-ghosyiyah, sabihis marobikil a'la, wa bihamdis. Terus yang kedua, rakaat kedua, al-ataka hadisul ghosyiyah, kan ada panjang itu. Emang itu yang dianjurkan oleh Rasulullah, ya udah ikutin. Jangan kayak baca, baca kayak kuliah. Jangan begitu. Atau misalkan sholat Jumu'ah atau surah-surah yang lain, ya udah emang itu yang dianjurin. Mungkin dia mengamalkan ilmunya, sekali-kali kita ikut. Kita harus siap. Begitu, harus siap. Jangan memang antara imam sama makmum itu harus sehati lah. Si imam juga ngertiin keadaan makmum, si imam juga harus sadar diri, gitu. Sama-sama sadar lah, enak jadinya. Si imam jadi kelamaan juga nggak enak. Karena kalau makmumnya awam semua, sholat kelamaan. Beda kalau sholatnya di pondok pesantren. Pondok pesantren kan emang jamaahnya anak pondok semua. Mau imamnya lama juga emang imamnya gurunya, mau komplain sama guru. Nggak bisa karena emang sholatnya di tempat sendiri. Nah kalau sholat masjid di pinggir jalan, masjid di pasar, kan banyak orang keperluan itu. Orang yang mampir apa orang mau kerja. Nah, imam juga harus tahu diri begitu, ya. Paham ya? Kita kembali ke pembahasan paham. Kalau yang dihitung berjamaah itu sebatas 1 rakaat. Sebatas 1 rakaat. Di rakaat kedua boleh mufarokoh. Semua misalkan. Semua. Gimana? Ini imam sholat misal sholat Jumat. Tahu-tahu si makmum semuanya mufarokoh. Kira-kira sah nggak? Bukan cuma 1 nih, semua muah. Sah gak satu? Sholatnya sah, Pak. Sholat Jumatnya sah. Di rakaat yang kedua, jamaah segitu banyaknya mufarokoh karena saking gedeknya sama imam. Nah, makanya dalam kitab Kabair Pak, seorang imam yang dibenci sama jamaahnya dosa besar itu. Nih imam nih, tapi jamaahnya benci, gedek sama dia, itu dosa besar termasuknya. Kalau dalam Kabair itu dijelaskan begitu. Ada imam, kadang-kadang panjang banget bacanya. Orang pada gedek di jamaah. Imam baca asal dia, Ustaz itu lama banget romannya. Begitu kan kadang-kadang. Itu nggak boleh jadi imam. Nggak boleh jadi, itu termasuk dosa besar yang begitu dalam Kabair. Mana hati-hati. Ya, bagaimana tadi? Semua jamaah mufarokoh. Semua jamaah mufarokoh, sah sholatnya. Cuman kalau misalkan semuanya itu 40-nya nih, 40 orang, cuma ada 40 orang. Nggak boleh ada yang batal. Nggak boleh ada yang batal. Kalau misalkan batal, 1 aja yang batal semua. Kalau sholatnya 40. Kalau sholat kan sholat di sini ntar nih, ada 40 kan. Harusnya 40. Harus sholat Jumat itu harus ada 40 orang. Harus ada 40 orang. Ini orang sholat misalkan 40 orangnya sama khotbah, sama khotib. 40 orang yang sama khotib. Begitu di rakaat kedua dia mufarokoh semua. Kan pada pulang tuh masing-masing tuh. Tahu-tahu yang satu ada yang batal sebelum salam. Semuanya batal. Semuanya batal. Itu kalau cuma 40, kalau kita jarang sih udah banyak ya. Sini mau banyak orang. Di masjid ini udah lebih dari 40. Lebih malah 80 keluar masjid enggak? Sampai keluar masjid. Lebih berarti. Aman kalau begitu. Ini kalau yang 40 doang orangnya. Pak di kampung saya di sono di Sukatani masih ada Pak sholat johor, habis sholat Jumat johor lagi. Habis sholat Jumat johor lagi. Kenapa? Enggak ada orang. Di sono tuh di kampung, di pesisir, saya di kampung sono masih ada. Di tempat mamang saya tuh orang sholat Jumatan, cuma habis Jumatan johor lagi. Kenapa? Orang yang langka. Enggak nyampe 40 orang.
Kalau kita di sini alhamdulillah udah jubal masjid. Nah, kalau salat Jumat, kalau salat yang lain mah di rumah. Terusin jangan ya, masih banyak ini. Wallahu a'lam bishawab, itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Robbana fa'na bima 'allamtana, rabbi alim lajin fauna, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina malkuti unta wa dzakar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah, ya rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah amdan yuafi na'am wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin.